Selamat hari Minggu kepada jemaat GB Petra. Tanpa terasa kita sudah masuk dalam minggu kelima di bulan ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada minggu yang kelima ini. Kita datang dengan hati yang bersyukur, hati yang merindukan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Pada minggu ini kami datang kembali kepadamu dalam ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya dimanapun kami berada, umat-Mu sekalipun di rumah, hadirat-Mu sanggup menjamah setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami meninggikan nama Tuhan, memuji, menyembah Engkau, bersyukur padamu, Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami, menjamah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan, kita merindukan hadirat-Nya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan lagi. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biarkan musik angkat pujian ini. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Rindukan hadirat-Nya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu hadirat-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu saat ini Bapa. Dimanapun kami berada, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Karena kami tahu hadirat-Mu yang sanggup memulihkan kami, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bersyukur. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari somebody rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikan-Nya. Haleluya. Oh, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, lebih dari segalanya. Oh,
rasakan tenang, kami rasakan damai. Hadiratmu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa Engkau mengasihi kami. Anugerah-Mu Kau limpahkan bagi kami. Tidak bisa kami balas kebaikan. Satu hal yang ingin kami katakan pada siang ini, pada hari ini, kami merindukan-Mu, kami memerlukan Engkau segalanya. Kami hampa tanpa Engkau. Hadirat-Mu yang bisa memuaskan kami. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan, kami perlukan. Kami katakan, kami mengasihi-Mu Yesus. We love you Jesus. Engkau segalanya. Engkau segalanya Yesus. Oh Yesus, tidak ada yang lain. Engkau segalanya. Terima kasih Yesus. Oh Ralabatakaya. Kami membutuhkan Engkau Yesus, lebih dari segalanya. Oh Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari umat Tuhan katakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Katakan lagi, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu.
Engkau Allah kami, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah kami, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari sembah Dia. Sembah Dia, oh Yesus. Kau Allah kami, Kau segalanya bagi kami, Yesus. Kau Raja kami, Kau Bapa kami, Kau segalanya. We love you Jesus. Oh, lebih lagi sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya Jesus. Oralabaya syukur. Kau segalanya Yesus. Kami merindukanmu, kami mencintaimu Yesus. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Yesus. Oh haleluya, lebih lagi sembah Dia. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Umat Tuhan yang di rumah dimanapun, sembah Dia. Rasakan hadirat, Dia sedang menjamahmu. Curahkan Tuhan kasih-Mu saat ini Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kami cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, yes, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kami.
apapun kondisi dan keberadaan kami hari ini, kami menyadari bahwa Tuhan ada. Engkau hadir, kasih-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna Bapa. Terima kasih Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur buat keberadaan bangsa kami, buat kota kami. Kami bersyukur buat gereja-Mu. Semua dalam kendali-Mu, semua dalam rancangan-Mu yang indah, rancangan yang luar biasa. Kami bersyukur buat umat-Mu dimanapun berada. Semua dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, semua dalam penjagaan-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini hati kami, ini ucapan syukur kami kepadamu, ini penyembahan kami kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ini doa kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari buka kedua tangan kita, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan hati yang mengasihi dan merindukan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua mendengarkan isi hati-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sangat senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Haleluya. Saya percaya sekalipun kondisi pandemik ini semakin luar biasa, tapi kita tetap punya Allah yang lebih dahsyat dari segala hal. Amin. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, yaitu How to be Happy. Ya, kali ini yang part 2, saudara. Nah, beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan mengenai how to be happy, bagaimana kita bisa menjadi bahagia. Nah, waktu itu saya ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6, yaitu pilihlah untuk bersukacita. Amin. Apapun kondisinya, pilihlah untuk bersukacita. Yang kedua, sebarkanlah kasih. Semakin banyak kita menyebarkan kasih sayang pada sesama kita, maka kita semakin bahagia. Ketika kita menabur, kita memberi, kita memberkati, ada sukacita yang luar biasa yang akan kita terima. Yang ketiga, jangan khawatir. Ya, dari Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir, berdoa. Jika ada khawatir, diserahkan pada Tuhan. Dan kemudian mengucap syukur. Haleluya, itu 3 kunci yang luar biasa. Dan saya percaya kalau kita lakukan, kita bersukacita. Hari ini saya akan lanjutkan, saudara, terambil kembali dari Filipi 4. Kalau kemarin sampai ayat 6, maka saat ini saya akan bacakan Filipi 4 ayat 8 sampai 13. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lanjutan dari firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, maka ini melengkapi supaya kita bisa bersukacita di tengah kondisi apapun.
Dalam ayat 8 tadi dikatakan dengan jelas, saudara bisa lihat di screen saudara, di layar saudara, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa bahagia adalah kita melakukan screening pikiran. Haleluya, ya, Filipi 4 ayat 8. Kita melakukan penyaringan pikiran. Ada hal-hal yang harus dipikirkan dan ada hal-hal yang tidak boleh kita pikirkan. Kita screening, tidak semua pikiran boleh kita pikirkan. Kenapa? Karena banyak pikiran yang membuat kita semakin hancur, semakin lemah, semakin tak berdaya kalau kita pikirkan. Tetapi ada pikiran-pikiran yang kalau kita pikirkan, kita menjadi semakin kuat, semakin sehat, semakin bahagia. Nah, daftarnya saya buat di sini. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Nah, ini yang harus dipikirkan. Yang pertama, semua yang benar. Kalau saudara memikirkan sesuatu, pikirkanlah apa yang benar. Hal yang benar, bukan yang salah. Yang benar pasti baik. Ya. Yang benar, apa yang benar? Kalau kira-kira itu tidak benar, jangan saudara pikirkan. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, yang mungkin sedang viral atau sedang hal-hal itu sedang banyak dibicarakan, saudara nggak perlu membicarakan hal-hal negatif, ya, gosip, omongan orang yang tidak baik, tidak perlu saudara. Pilih, karena itu bisa meracuni kalau kita masukkan dalam pikiran dan hati kita. Yang kedua, pikirkan semua yang mulia. Apa yang mulia? Segala hal tentang Tuhan adalah hal yang mulia. Kalau saudara mau berpikir sesuatu yang menguatkan dan membuat engkau bahagia, maka saudara, hal inilah yang perlu saudara pikirkan, yaitu semua yang mulia. Wah, pikirkanlah segala hal tentang Tuhan. Tentang siapa dia, tentang pribadinya, tentang perbuatannya, tentang janji-janjinya, tentang segala hal yang ada pada dia. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Mazmur 119, maka saudara akan dapati Daud selalu merenungkan, memikirkan tentang Tuhan. Tentang janjinya, perbuatannya, dan segala hal tentang Tuhan. Itu hal yang mulia. Itu akan membuat kita percaya, membuat kita beriman, membuat kita perkasa, membuat kita bahagia, saudara. Amin. Pikirkan hal-hal mulia. Kemudian semua yang adil. Pikirkan hal-hal yang adil. Hari-hari ini masyarakat, ya, selalu memperbincangkan masalah ketidakadilan. Banyak hal, saudara. Ya, tentang pemerintah lah, tentang gaji, tentang segala macam hal-hal yang dianggap tidak adil sehingga menimbulkan kecewa, kemarahan, demonstrasi, pertikaian, dan merembet kepada semua hal. Saudara, mari kita pikirkan hal-hal yang adil saja. Jangan hal-hal yang tidak adil yang membuat kita kecewa, Bapak Ibu Saudara. Lanjut, nanti kita akan bahas juga kalau diperlakukan tidak adil, ya bagaimana respon kita. Yang keempat, pikirkan semua yang suci. Semua yang kudus, semua yang indah dalam artian berkenan di hadapan Tuhan. Wah, itu indah saudara. Pikiranmu menjadi terang, murni, menjadi kudus karena memikirkan hal-hal yang suci. Jangan memikirkan hal-hal yang kotor, pornografi, percabulan, kenajisan. Itu akan mengotori sistem pikiran kita, akan merusak. Ya, dia akan meresap dalam hati kita, membuat kita menjadi najis, saudara. Kemudian pikirkan semua yang manis. Dalam bahasa Inggris disebut lovely. Ya.
atau menyenangkan. Nah, saudara, pilihan ada pada kita. Kondisi apapun ya, seperti apapun, kita bisa tetap memilih untuk memikirkan hal yang menyenangkan. Alkitab begitu banyak ayat yang selalu berkata, anggaplah sebagai suatu kebaikan, anggaplah sebagai satu berkat, ya, anggaplah sebagai anugerah jika engkau jatuh dalam pencobaan, dalam arti engkau mengalami pencobaan, ketika engkau dianiaya, ketika engkau merasakan hal-hal yang tidak baik, ya, mungkin juga ketidakadilan, ya, seperti dibahas tadi, anggaplah sebagai sesuatu yang merupakan anugerah. Bersukacitalah, kata Alkitab, luar biasa, saudara. Jadi, cobalah kita memaknai keadaan apapun dari sudut menyenangkan. Belajar untuk membuat semuanya manis, sekalipun pahit. Ya, kenyataannya pahit, tapi kita memberikan sebuah makna bahwa ada hal yang indah di balik ini, saudara. Wah, ini perlu dilatih, saudara, supaya kita selalu bahagia di tengah kondisi apapun. Kemudian semua yang sedap didengar, semua yang manis didengar, semua yang membuat enak didengar, itu yang harus kita pikirkan. Jangan bicara gosip, kejelekan orang, hal-hal negatif yang bisa membuat orang sakit hati. Jangan, saudara, itu tidak enak didengar. Nah, tapi kita bicarakan, kita pikirkan hal-hal yang sedap didengar. Kemudian semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu, saudara. Apa itu kebajikan? Yaitu kebaikan. Pikirkan apa yang bisa saya buat yang bisa membuat orang lebih baik lagi kehidupannya. Perbuatan baik apa yang saya bikin, yang saya rencanakan untuk menolong si A, si B, apa yang harus saya buat supaya si B lebih bahagia, ya, apa yang saya harus lakukan supaya si C yang sedang sakit bisa lebih kuat menghadapi sakit penyakit, bahkan sembuh. Pikirkan itu semua, saudara. Kalau 7 hal ini saudara pikirkan, maka saudara akan bahagia. Amin. Jadi screening, saudara. Jangan semua hal dipikirkan, karena apa yang masuk pikiran akan masuk dalam hati. Mari cermati itu. Jadi ada 7 poin. Nanti saudara boleh ulang kembali, saudara lihat daftarnya. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Dijamin kau akan bahagia. Inilah firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita melihat poin kedua. Apakah yang bisa membuat kita bahagia? Bagaimana ya membuat hati kita bahagia? Yang kedua, Filipi 4 ayat 9 dikatakan begini. Dan apa yang telah kamu pelajari dan terima dan dengar dan lihat di dalam aku, perbuatlah itu, dan Allah damai sejahtera akan ada bersamamu. Haleluya. Puji Tuhan. Paulus berkata di sini, apa yang udah kamu pelajari dariku, apa yang sudah kamu terima dariku, apa yang sudah kamu dengar dariku, dan kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan kata lain, Paulus berkata begini, kalau mau bahagia, lakukanlah firman. Haleluya, amin. Saudara mau bahagia, lakukanlah firman. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang melakukan dosa. Dosa memang enak, saudara. Ya, seluruh dunia mengakuinya. Tetapi ketika kita melakukan, ada rasa tertuduh, ada rasa ketakutan, ada rasa dihakimi, ada rasa nggak layak di hadapan Tuhan, ada rasa cemas, sehingga kita tidak nyaman. Dan kalau engkau terus lakukan dosa, lama-lama engkau terbenam dan sulit sekali untuk keluar dari dalam kubangan dosa itu, maka hidup kita akan sangat menderita. Tapi kalau kita mau bahagia, lakukanlah firman. Kenapa? Ketika kita lakukan firman, kita sedang menyukakan hati Allah. Amin. Tuhan dibuat senang. Yang kedua, kalau kita melakukan firman, ada berkat, ada upah.
ada, boleh dibilang, respon Tuhan ketika kita taati firman. Luar biasa. Kalau engkau mau bahagia dalam kondisi apapun yang mengharuskan engkau melakukan firman, lakukanlah firman dengan setia, dengan tekun, maka engkau akan berbahagia. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini jelas, saudara. Jangan cuma jadi pendengar firman. Orang banyak suka dengar firman, apalagi kalau pendetanya lucu, pengkhotbahnya menarik, menyampaikannya begitu membuat segar ya rasanya, terhibur. Itu nggak bahagia, saudara. Saudara bisa ketawa, tapi hidupmu nggak bahagia. Kenapa? Ya karena engkau mungkin menikmati ya sebagai hiburan. Firman Tuhan dijadikan hiburan. Ya sekedar itu, saudara. Sehingga dia hanya seperti orang memandang kaca, melihat wajahnya, kemudian lupa. Habis dengar firman, atau baca firman, pergi ke kantor, ke pekerjaan, dia lupa semua yang sudah dia baca, yang sudah dia dengar. Karena hanya sekedar ya menjadi sesuatu yang menghibur. Tetapi Alkitab jelas tadi berkata, ayat 25, tetapi barang siapa meneliti. Perhatikan ini, saudara. Tidak cuma mendengar atau membaca, tapi meneliti. Ada sebuah usaha untuk menggali, untuk mengerti firman. Wah, ada penasaran, ingin aku mau lebih dalam, lebih mengerti apa maksud ayat ini, apa kehendak Tuhan, bagaimana melakukannya, apa kedalaman di balik itu. Aku mau mengerti, belajar, merenungkan, saudara, memperkatakan, dan kemudian bertekun untuk melakukannya. Dikatakan di sini, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Oh, haleluya. Kalau dia sungguh-sungguh ya, setelah dia mempelajari, dia merenungkan, dia mendalami, kemudian dia bertekun dan sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kondisi di rumahmu, suamimu tidak seperti yang kau inginkan, kau harapkan, istrimu tidak seperti yang kau bayangkan, anak-anakmu mungkin tidak sebagaimana seharusnya, apa kata Alkitab? Lakukan firman. Bukannya marah, bukan menyerang, bukan dendam, kepahitan, saudara, kau nggak akan bahagia. Tapi lakukan apa kata firman tentang kondisimu itu. Akibatnya di tengah mungkin kondisi suamimu yang tidak sesuai firman, suamimu yang mungkin jahat, galak, kejam, tidak peduli kepadamu, atau istri yang keras, yang tidak punya rasa hormat kepada suami, yang selalu marah-marah,
Tapi kalau engkau tetap lakukan firman di kondisi itu, dengar Bapak Ibu Saudara, engkau akan bahagia. Kebahagiaanmu bukan datang dari suami, bukan dari istri, bukan dari anak, bukan dari keadaan, tapi dari firman Tuhan. Wah, haleluya. Amin saudara. Luar biasa. Nah, perhatikan ini. Nah, saudara, kebanyakan kita, jujur, kita tidak menganggap firman Tuhan sebagai satu keharusan. Saya sudah cukup lama jadi anak Tuhan, jadi Kristen, mempelajari kehidupan sebagai anak Tuhan dan juga mengalami kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saya juga alami. Kebanyakan kita menganggap firman Tuhan itu hanya informasi. Tidak punya otoritas, tidak punya kewibawaan. Alkitab kita jadikan pilihan. Yang enak-enak kita ambil. Kalau perintah-perintah yang waduh membuat saya harus berkorban, harus mengalah, mengampuni, wah udah. Lewat aja yang ini bukan buat saya nih. Akibatnya saudara engkau nggak bahagia. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau engkau berkata engkau taat pada Tuhan, engkau harus taat pada firman. Kalau engkau bilang engkau cinta kepada Tuhan, engkau harus cinta pada firman Tuhan. Nah, kehidupan orang Kristen bukan tergantung berapa lama dia ikut Tuhan. No, bukan saudara, bukan. Kekuatan orang Kristen tidak ditentukan oleh seberapa paham dia akan teologi, bukan. Atau berapa lama dia sekolah Alkitab, bukan. Kehidupan anak Tuhan ditentukan oleh apakah dia melakukan firman Tuhan atau tidak. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, ya saya nggak bukakan ayatnya, saudara bisa baca di rumah. Matius 7 ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah gambaran tentang orang-orang yang menjadi pendengar firman tapi tidak melakukannya, dan orang-orang yang mendengar dan juga melakukannya. Tuhan Yesus memberikan gambaran yang luar biasa jelas di situ, saudara. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan bahwa orang-orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya bagaikan orang yang membangun rumah di atas pasir. Bangunannya mungkin bagus, bangunannya hebat, bangunannya megah, tapi di atas pasir. Kenapa? Karena dia nggak mau memberikan usaha untuk menggali, untuk melakukan, untuk bertekun. Bagian paling tidak terlihat dalam rumah atau bangunan itu adalah fondasi. Orang nggak bisa lihat fondasi sebuah rumah, tapi fondasi sebuah rumah akan terlihat kalau sudah ada bencana datang. Kalau dia bangun di atas pasir selama kondisi aman, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada angin taufan misalnya, aman sudah, rumah itu mungkin tetap berdiri. Tapi begitu banjir, itu pasir tergerus, runtuh. Badai datang, runtuh, hancur, binasa semua. Tapi firman Tuhan berkata dalam Matius 7 tadi, pelaku firman itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kalau ada orang bangun rumah di atas batu karang, maka badai, taufan, banjir, apapun kondisi, situasi, dia tetap berdiri. Haleluya. Amin, saudara.
Sedih saya, saudara. Sebagai hamba Tuhan saya seringkali sedih. Kenapa? Karena banyak orang meresponi masalah bukan dengan firman, tapi dengan pikiran, dengan kebenarannya sendiri. Menurut saya benar, tapi kan nggak sesuai firman. Oh, pokoknya ini yang benar menurut saya. Hancur, saudara. Engkau sedang membangun rumah di atas pasir. Alkitab sudah bilang A, tapi saudara tetap melakukan B karena saudara memakai hikmat sendiri. Tinggal tunggu tanggal mainnya ketika kondisi yang berat datang. Rumah itu, bangunan itu akan hancur, saudara. Saya belajar menjadi bodoh ketika menghadapi setiap masalah. Saya harus berlari kepada firman. Sekalipun pikiran saya, pengalaman saya, atau apapun pada saya berkata sesuatu untuk meresponi itu, tapi saya menghormati firman dan saya menjadikan firman otoritas di atas segala-galanya. Firman yang saya lakukan. Walaupun gak mudah, saudara. Gak mudah. Tapi itu usaha kita untuk membangun di atas batu karang yang kuat, yang teguh, yaitu firman Tuhan. Dan saudara akan bahagia. Karena firman Tuhan jika dilakukan, ada berkat, ada upah, ada anugerah di dalam. Ketaatan kita akan membuahkan hasil. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau engkau mau bahagia, lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman. Setiap apapun kondisi, setiap kesempatan, setiap situasi, lakukan firman. Jangan sok pintar, jangan merasa hebat, jangan merasa engkau sudah tahu segala-galanya. No. Kita harus lakukan firman. Amin, saudara. Ini penting sekali. Ya. Yang ketiga, supaya kita bahagia. Yang pertama tadi kita screening pikiran, hal-hal apa saja yang perlu dipikirkan dan yang tidak perlu dipikirkan. Yang kedua adalah menjadi pelaku firman. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, ayat terkenal, berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kalau engkau mau bahagia, engkau harus memiliki hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas. Apa tuh hati yang ikhlas? Hati yang rela mengalami segala hal yang Tuhan izinkan. Paulus berkata, aku udah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dalam hal kemiskinan, kekurangan, aku udah alami. Dalam hal kelimpahan, aku udah alami. Dalam hal kelaparan, dalam hal kenyang, tidak ada yang rahasia buatku, semuanya sudah aku alami. Dalam hal susah, dalam hal senang, semua aku alami. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus di sini punya hati yang ikhlas. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya, dia belajar untuk ikhlas, untuk rela menerimanya. Dia tidak marah, tidak kecewa, tidak menyesali, tidak komplain. Kenapa? Karena dia mau tetap bahagia.
Orang yang ikhlas, yang rela, dia alami apapun yang dari Tuhan, dia belajar mengucap syukur. Berusaha untuk memandang semua sebagai hal yang baik. Kadang hidup ini nggak selalu enak, saudara. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa kita diuji. Ada masa-masa kita mengalami masa-masa yang berat. Kalau baca Alkitab, hampir separuhnya mungkin ya, itu masa-masa sulit yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Itu nggak mungkin ya, artinya tidak mungkin tidak ada dalam kehidupan kita. Paulus berkata, dia punya hati yang belajar untuk menerima segala keadaan, bahkan menanggung segala keadaan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak orang gak bahagia karena mereka marah sama keadaan, kecewa sama keadaan yang terjadi, menyesali keadaan, komplain, ya, menuntut. Seperti bangsa Israel di padang gurun, komplain terus, mengeluh, menggerutu. Akibatnya mereka mengalami masa-masa bukan lagi kemenangan tapi kehancuran karena respon yang tidak baik, saudara. Nah, perhatikan, miliki hati yang ikhlas. Belajar untuk menerima semua dengan ucapan syukur. Nah, kalau masalah itu dari iblis, saudara, jangan mengeluh, jangan marah, tapi berdoa. Renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Misalnya kau sedang alami sakit penyakit, dan kau nggak mau dalam kondisi itu. Nggak usah marah, nggak usah kecewa, nggak usah menyesali, nggak usah komplain. Itu akan memperburuk kesehatanmu. Tapi engkau belajar untuk mengucap syukur. Kemudian engkau lihat apa kata firman tentang sakit penyakit. Renungkan, perkatakan, doakan. Sehingga engkau mengalami kemenangan. Dan kita bilang Paulus punya hati yang kuat menanggung segala hal di dalam Kristus. Luar biasa. Satu kali Daud dalam Mazmur 51 ayat 14b, dia berkata begini, saudara. Mazmur 51 ayat 14b. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Atau dalam bahasa Inggris, free spirit. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku atau lengkapi aku dengan roh yang rela atau hati yang ikhlas. Bahasa Inggrisnya free spirit. Apa nih artinya? Artinya orang yang rohnya itu bebas. Bukan bebas liar melakukan dosa, bukan, salah. Apa artinya roh yang rela? Artinya saudara punya hati yang bebas dari gelisah, dari takut, dari cemas, dari tekanan apapun. Rohnya ikhlas. Hidupnya itu menghidupi beberapa hamba Tuhan terkenal memakai istilah ini. Let go life. Live the let go life. Artinya memiliki hidup yang melepaskan gitu. Biarkan aja, let go. Ada masalah, jangan ditekan hati kita, jangan dirusak hati kita oleh kondisi. Let go, biarkan, serahkan pada Tuhan. Jangan kau tenggelam di dalamnya. Let go life itu gini. Alkitab berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan sendiri bilang, kamu nggak boleh pegang beban itu. Marilah kepadaku, serahkan, nanti aku ganti dengan kelegaan. Nah, itulah let go life. Artinya, saudara, walaupun menanggung begitu banyak beban, serahkan pada Tuhan.
Let go, lepaskan. Biar Allah yang melakukan bagiannya untuk menolong kita. Kebanyakan orang sudah hancur, sudah kalah. Belum apa-apa sudah hancur karena khawatir, karena takut. Bapak Ibu Saudara, kehidupanmu dicuri, kebahagiaanmu dicuri oleh rasa takut dan khawatir. Saya menyelidiki, ya, apa itu khawatir, apa itu takut. Khawatir dan takut itu artinya adalah mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, saudara. Aduh, khawatir saya sakit ini. Aduh, saya khawatir nggak punya uang. Aduh, khawatir saya nanti nggak bisa sekolahin anak. Itu belum terjadi. Aduh, saya khawatir, saya takut penyakit saya tambah parah. Itu belum terjadi, namanya takut tuh belum terjadi, saudara. Dan banyak ketakutan yang tidak normal, yang tidak wajar. Kalau saudara takut kena kesetrum listrik, ya itu wajar. Takut digigit ular kalau ketemu ular, itu wajar. Ya, takut ketabrak mobil kalau nyebrang sembarangan, itu wajar, itu logis. Tapi banyak ketakutan, hal-hal yang sebenarnya belum terjadi dan belum tentu itu akan menyerang kita. Tapi kita udah ketakutan, udah cemas, itu meruntuhkan semua sistem ya dalam hidup kita, menghilangkan kebahagiaan kita. Dan yang lebih ngeri, saudara, itu menghilangkan iman. Dan ketika iman hancur, itu seperti engkau hidup nggak punya perisai, nggak punya lagi pelindung. Habis panah-panah si iblis akan menghancurkan kehidupanmu. Jadi saya mau bilang kepada saudara, khawatir dan takut itu memang dialami semua orang. Tetapi ada ahli Alkitab ya, para ahli Alkitab mencatat. Saya sendiri belum ngitung, tapi para ahli Alkitab bilang ada 365 kata jangan takut di dalam Alkitab. Yang menjanjikan bahwa setiap hari kita nggak boleh takut sebenarnya. Dari situ aja kita harus sudah tahu bahwa Allah tidak ingin saudara takut. Tapi saudara begitu takut. Seolah-olah nggak ada harapan, seolah-olah engkau nggak punya penolong, nggak punya Tuhan yang mengasihimu, engkau nggak percaya bahwa Dia sanggup menolong, membebaskanmu, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Tapi yang kau takutkan adalah hal-hal yang buruk. Takut adalah cemas akan hal-hal buruk yang belum terjadi. Dan ketakutan menyebabkan kita malah mengharapkan hal-hal terburuk yang terjadi. Nah, karena saking takutnya dia jadi seperti mengharapkan. Apa yang terus dipikirkan, direnungkan berulang-ulang, itu yang akan terjadi. Karena itu Ayub berkata, apa yang kutakutkan itulah yang mendatangi aku. Daripada saudara takut dan yang saudara takutkan mendatangimu, lebih baik kau bahagia. Maka yang baik akan mendatangimu. Lebih baik setiap hari, sekalipun kau sedang kondisi buruk, engkau percaya ada hal baik yang akan Tuhan berikan. Kau menanti-nantikan dengan sukacita. Wah, pasti saya sembuh nih hari ini. Pasti saya diberkati nih. Pasti anak-anak saya baik nih. Pasti istri saya berubah, semakin hari semakin manis, semakin bahagia, membahagiakan. Suami saya juga akan semakin taat akan firman Tuhan. Coba renungkan itu setiap hari. Maka hal itu yang akan mendatangi saudara. Amin, saudara. Haleluya. Mari belajar untuk menjadi bahagia. Kalau 3 hal ini saudara lakukan, saudara belajar untuk mempraktekkan, percayalah firman Tuhan tidak mungkin bohong. Engkau akan bahagia. Yang pertama apa tadi saudara? Screening pikiran. Hanya hal-hal yang benar, yang baik, yang manis, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang manis, menyenangkan, itu yang saudara pikirkan. Yang kedua, lakukan firman. Setiap ada kesempatan apapun, responi segala hal sesuai firman.
engkau akan sangat bahagia. Yang ketiga, miliki hati yang ikhlas. Rela menanggung segala hal yang Tuhan izinkan, tidak marah, tidak kecewa, tidak menyesali, tidak komplain, dan minta kekuatan dari Tuhan untuk menanggung semua itu. Dan kalau beban itu ada padamu, mungkin sakit, penyakit, penderitaan atau apapun, jangan lupa datang pada Tuhan, serahkan. Miliki gaya hidup let go life. Serahkan pada Tuhan, izinkan Tuhan yang berkarya dalam hidup saudara. Maka hidupmu menjadi ringan, hidupmu menjadi bahagia, hidupmu menjadi tenang. Hati dan pikiranmu menjadi damai. Energi dalam kehidupanmu memancarkan kehidupan, kebahagiaan, maka berkat, kesehatan, ya, kebahagiaan dan segala hal yang baik akan mendatangi saudara. Amin. Puji Tuhan, kita belajar sesuatu yang indah hari ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih pada kesempatan yang indah ini kami sudah belajar hal yang sangat baik, yang indah, yang manis tentang bagaimana kami bisa bahagia. Ampuni kami sepanjang masa ini kami lebih banyak menderita, lebih banyak bersedih, berduka, kecewa, marah, takut, cemas. Sehingga kami kehilangan sukacita, padahal Engkau berkata kepada kami, bersukacitalah. Pilihlah untuk bersukacita. Hari ini Tuhan kami mempelajari hal yang sangat indah. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau screening pikiran kami setiap hari. Kami batasi hanya hal-hal yang baik, indah, manis, mulia, yang kudus, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, hal-hal yang indah yang tercatat tadi dalam Filipi 4 ayat 8. Biarlah itu yang kami pikirkan sepanjang hari, sehingga pikiran kami selalu bahagia. Dan yang kedua, biarlah kami juga melakukan firman. Kami senang meneliti, kami senang mempelajari, mendalami, kami senang merenungkan firman. Dan terlebih lagi kami melakukan firman, meresponi semua keadaan dengan firman. Sehingga kami berbahagia, hidup kami menjadi kuat bagaikan di bangunan di atas batu karang yang teguh. Kondisi apapun menimpa kami akan tetap bertahan bahkan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, juga lengkapi kami dengan hati yang ikhlas, hati yang rela menanggung segala hal yang Tuhan izinkan. Dan kalau ada hal-hal yang menyakiti, yang memberatkan, yang menyusahkan kami mau datang pada Tuhan, kami mau serahkan pada Tuhan. Kami mau memiliki gaya hidup let go life, menyerahkan semua kepada Allah dan mengizinkan Allah untuk berkarya, untuk melakukan bagiannya dan memberikan kelegaan kepada kami. Doaku ya Bapak, semua jemaat Tuhan benar-benar mengalami kebahagiaan di tengah masa sulit seperti ini. Kami percaya inilah waktunya untuk berbahagia. Di tengah kondisi orang-orang semakin takut, cemas, biar kami menjadi kesaksian bahwa kami tetap bahagia. Sehingga orang-orang boleh datang kepada kami dan kami perkenalkan kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan kami percaya juga Tuhan, berkat Allah selalu berlimpah atas kami. Mari angkat tangan kita arahkan pada Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.